Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intelektual Muda, kali ini bareng aku Sana di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng lo, gue, apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini di malam minggu kali ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha muda ya, yaitu Abang Rahman Alif, yaitu Ketua Umum dari HIPMI PT UNP. Halo Abang. Halo, Gimana kabarnya Abang, sehat ya Abang ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Abang boleh mungkin sebelum kita lanjut untuk lebih dalam gitu ya, mungkin abang boleh mungkin perkenalkan diri lebih dahulu gitu abang, karena rasanya nggak afdol aja rasanya kalau misalnya kita nggak saling kenal gitu loh bang. Oke. Mungkin untuk perkenalkan nama saya Alif. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Negeri Padang juga, dari jurusan itu Departemen Ilmu Administrasi Negara. Kalau untuk yang lainnya mungkin nanti sambil sharing aja mungkin nak. Iya boleh abang. Kalau boleh tahu, kalau saya boleh tahu itu abang, kegiatan abang sehari-hari kalau akhir-akhir ini apa sih abang? Kalau untuk akhir-akhir ini, alhamdulillah sekarang kan lagi diamanahkan jadi Ketua Umum HIPMI PT UNP, yang bentar lagi juga bakal selesai. Nah, kalau untuk kesibukan yang lain itu ada beberapa kesibukan juga, ada beberapa bisnis yang lagi mulai mencoba merintis kembali kan. Kemarin juga sempat ada jalanin bisnis itu yang warkop, rencana warkop. Sekarang ada juga di beberapa media juga, tergabung dalam pers juga. Terus apa lagi ya? Aduh banyak ya bang ya. Kemarin tuh agak sibuk-sibuk dikit gitu. Oke, agak sibuk-sibuk dikit. Tapi dikitnya ini emang dikitnya itu kalau kayaknya kalau abang dikitnya itu bukan dikit segini ya bang ya. Tapi dikitnya itu kayak wah. Lebih ke ini sih, lebih karena kita masih muda kan, jadi semuanya harus dicoba gitu. Waduh iya sih bang, karena kalau muda-muda gini emang semuanya tuh harus diikutin gitu ya bang ya. Nah bang, ini mungkin pertanyaan basic kali ya bang, karena semua orang juga pasti udah tahu nih bang, kalau misalnya kita mau daftar UKM itu pasti yang awal ditanya itu kenapa sih milihnya UKM ini gitu. Nah ya, bener kan bang. Nah Sana juga mau nanya nih abang kenapa sih memilih HIPMI gitu sebagai UKM yang abang ikuti? Sebenarnya dulu pas masuk kampus itu pengen masuk organisasi aja awalnya. Soalnya sebelumnya ada basic di pramuka juga kan, pernah ikut pramuka dari MTS SMA, ikut pramuka. Jadi mikir-mikir lagi kalau di kuliah masih cocok nggak rasanya pramuka. Tapi karena pengen coba yang lain kan, pengen coba organisasi yang lain di kampus. Waktu itu daftar banyak sih. Pernah daftar di WP Dosospol juga, daftar di PPIPM. Cuman karena dicari tahu lagi, ternyata pengen masuk HIPMI ini karena HIPMI ini nggak cuma di kampus gitu. HIPMI itu sendiri ada di setiap daerah yang ada di Indonesia, termasuk di kampung saya juga kan. Karena tingkatannya ada dari HIPMI perguruan tinggi, HIPMI BPC itu yang dari cabang, contohnya dari Padang atau dari kota-kota lainnya. Terus nanti ada BPD Sumbar, dan itu nggak cuma ada di Sumatera Barat, ada juga dari BPD provinsi-provinsi lain. Nanti di ininya, di puncaknya ada BPP namanya kan, HIPMI BPP. Nah BPP pusat jatuhnya kan, BPP HIPMI gitu kan. Nah selain dari itu yang lebih memotivasinya tuh karena kebanyakan dari menteri-menteri itu ada dari HIPMI gitu kan, kayak Erick Thohir, Sandiaga Uno, terus ada Bahlil sekarang kan. Nah abang-abang itu semua itu dari HIPMI, jadi kayak lebih meyakinkan diri untuk masuk HIPMI. Oke, berarti HIPMI ini bukan UKM yang bergerak di bidang perguruan tinggi aja ya bang ya? Berarti emang sampai ke Indonesia ya bang? Nah benar, itu setiap kampus juga ada tuh. Setiap kampus nggak di UNP aja, ada dari UI, dari pokoknya setiap kampus tuh rata-rata udah ada HIPMI-nya. Ini kampus yang negeri lah ya, kampus yang negeri itu udah ada HIPMI-nya. Oh jadi HIPMI ini organisasi yang bergerak di bidang apa bang? Kewirausahaan kah bang, atau emang membantu mahasiswa untuk mengembangkan usahanya, atau bagaimana bang? Untuk HIPMI itu sendiri nggak dikatakan bergerak di bidang kewirausahaan, tapi lebih ke usaha gitu. Lebih ke usahanya. Apapun usahanya itu udah HIPMI gitu, udah tergabung dalam HIPMI karena kita udah memulai sebuah usaha kan. Nah HIPMI itu sendiri bukan terkhusus untuk ini aja, untuk mahasiswa, tapi untuk umum. Tapi kalau untuk kita di perguruan tinggi itu emang terkhusus untuk mahasiswa, untuk belajar sebelum kita terjun ke HIPMI yang sesungguhnya gitu kan. Bukan dikatakan HIPMI di kampusnya ece-ece, tapi lebih kayak ini di sini kita belajar dulu berproses, nanti kalau udah
ada semangat, udah ada mulai buka usaha, baru kita lanjut ke BPC HIPMI atau BPD HIPMI gitu. Oke, berarti ini jatuhnya kalau misalnya ini kan kita kan ada 2 UKM juga ya Bang yang bergerak di bidang yang satu usaha, yang satu kewirausahaan ya Bang ya. Nah berarti bedanya di sana ya Bang, letak dari HIPMI dan juga salah satu UKM lainnya itu UPKK, itu bedanya ya Bang ya berarti? Kalau untuk beda HIPMI sama UPKK tuh, ini dapat cerita dari senior ya. Oh, iya. Dapat cerita dari senior, HIPMI sama UPKK tuh pendirinya orang yang sama. Yang sama Bang? Iya, Oke, dapat Bang. ceritanya ibaratnya gini. Mereka tuh ada 4 orang mendirikan HIPMI. Berdua masih stay di HIPMI, berdua lagi bangun UK baru gitu. Oh, UKKPKN itu UPKK. Nah, permasalahannya karena kenapa bikin baru itu entah ada masalah atau pengen nambah lagi untuk kampus kita, itu nggak tahu, nggak nanya serinci itu juga. Cuman yang membedakannya UPKK itu emang kewirausahaan dan karir. Di situ ada kewirausahaan, ada karirnya juga kan, fokus karirnya. Kalau kita dari HIPMI, kalau dibilang karir itu balik ke kita lagi. Kalau kita jadi pengusaha, kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Dan lebih sering turunnya mungkin sampai kita dapat nikmatnya nanti naiknya gitu kan. Nah, satu lagi slogan yang pernah saya dengar, untuk HIPMI itu segala sesuatu itu bisa jadi usaha. Ibaratnya kita nggak punya barang, kita jual punya orang, itu ibaratnya kita udah punya usaha gitu. Oke Bang. Nah juga Abang kan sebagai ketua umum HIPMI nih ya Bang ya. Kalau saya boleh tahu selama 1 tahun, hampir 1 tahun kepengurusan ya Bang ya. Iya. Kalau boleh tahu itu program unggulan dari HIPMI sendiri itu apa Bang? Oke. Kalau untuk sekarang alhamdulillah kita udah di penghujung kepengurusan ya. Udah mau selesai juga. Di situ program unggulan sih kita kayak ngasih tingkatan. Kita tuh ngejar yang internal dulu. Internal itu yang lingkupnya di kampus. Terus lanjut ke yang kita kejar ke lokal, ke Sumatera Barat. Ibaratnya kita ngadain sebuah acara yang lingkupnya Sumatera Barat. Nanti di akhirnya baru nasional. Dan alhamdulillah semuanya udah tercapai. Itu janji dulu pas visi misi. Mungkin kalau yang namanya kita jadi ketua, kadang kan kata orang kita janji-janji manis dulu gitu kan. Dan alhamdulillah udah kecapai satu-satu. Alhamdulillah. Untuk internalnya itu kan acara yang kita ada di internal kan. Kemarin kita juga ngadain HIPMI Festival. Ada nggak tahu ada acara HIPMI Festival kemarin? Tahu Bang, tapi nggak datang gitu kan. Karena di HIPMI Festival itu kita kemarin alhamdulillah pembukaannya itu langsung dari Gubernur Sumatera Barat. Pembukaannya kemarin MC-nya juga dari sini loh. Dari ya. Siapa? Rosa sama siapa satu lagi lupa juga namanya. Gufron Bang. Enggak, cewek. Cewek juga. Terus di HIPMI Festival itu juga kita ada 3 bentuk acara. Ada seminar, ada expo, sama ada cup, ada pertandingan. Nah, di situ udah tercapai yang lokal nih. Kita lanjut lagi, kita harus sampai nasional. Kalau kita bergerak cuma di kampus saja, kapan lagi kita mau melangkah ke jenjang lebih tinggi? Kalau KKPK mungkin sudah sering ya ngadain acara-acara nasional gitu kan. Alhamdulillah kan. Karena ini jujur selama 9 tahun ini berdiri, ini perdana yang ngadain lomba nasional. Ini berarti perdana Bang ya. Di pengurusan sekarang. Udah kayak salah satu cetak gimana ya? Lagi up lah, gebrakan baru. Alhamdulillah udah terlaksana. Kemarin diikuti kurang lebihnya 18 kampus untuk perlombaan lomba bisnis plan nasional. Ini juga MC-nya dari KKPK lagi loh gitu. Ibaratnya kami dari HIPMI untuk MC itu kami emang kerja sama KKPK kan, kebetulan sama ketuanya nih kita juga dekat gitu kan. Lagi jalan, udah selesai lomba bisnisnya, sekarang kita mau ngadain seminar nasional untuk pembagian hadiahnya nanti. Berarti seminar nasionalnya ini baru akan atau gimana Bang? Seminar nasional belum akan. Berarti akan ya Bang ya.
Kalau yang udah berjalan itu lomba bisnisnya Lomba bisnisnya bisnisnya kemarin berarti, Bang. udah. Soalnya kita dari HIPMI UNP ada tujuan yang kayak mau ngasih lebih kayak gimana ya? Lebih mau menyebarkan virus-virus kewirausahaan gitu. Karena kayaknya Gen Z sekarang juga anak-anak muda sekarang itu kayaknya dikit-dikit usaha gitu Bang, dikit-dikit ada aja yang mau dijual kayaknya Bang. Iya, benar. Iya kan Bang. Dan juga nih Bang, kalau Sana boleh tahu, Sana kan juga udah lihat juga ya sosial media Abang ya. Abang juga pernah diundang jadi di Padang TV. Iya, Padang Dan TV. juga pernah juga ikut webinar gitu, bicara di webinar. Kalau Sana boleh tahu itu awal mula Abang ikut ke Padang TV ataupun ke bicara webinar itu, apakah mulainya itu dari HIPMI sendiri atau gimana Bang? Bisa dibilang emang dari HIPMI sih, cuman sebelum jadi ketua kita juga pernah, Alif juga pernah di BEM fakultas, kader, pernah di Hima juga jadi staff gitu kan. Jadi kayak semua organisasi itu kita coba di awal dulu gitu kan, sampai titiknya pas jadi ketua, pas sudah diamanahkan jadi ketua umum itu kita nggak dibolehkan lagi bercabang organisasi, harus satu gitu kan. Harus fokus satu. Nah di situ kita baru fokus. Kalau untuk jadi narasumber atau pembicara lah di sebuah acara atau apapun, itu biasanya diundang juga sih, ibaratnya mungkin karena topiknya yang mau dibahas cocok nih, mungkin itulah alasannya diundang gitu kan. Dan untuk webinar itu inisiatif mau ngadain webinar. Karena kita sering konten di TikTok, di Instagram. Nah banyak yang nanya, Bang, ada nggak kita bakal ngadain kelas, ada nggak ini gitu. Karena kita dari HIPMI pebisnis kan, ya udah ketika orang butuh kita ada gitu. Jadi kita ngadain webinar, alhamdulillah udah 2 kali webinar nasional itu diikuti 100 orangan. 1 kali webinarnya itu kita kenakan biaya 20.000 kan, 20.000 per orang yang daftar. Itu nanti uangnya kita lagi kumpulin juga. Karena sekarang kita ada gebrakan baru bikin sebuah organisasi volunteer. Itu udah berdiri kemarin, kita udah bentuk kepengurusannya juga. Itu namanya Pemimpin Milenial. Nah, itu lebih kena sayang diri Pemimpin Milenial sebagai organisasi volunteer. Untuk kedepannya bisa saling berbagi tentang organisasi lah di situ. Oke. Jadi yang volunteer ini Abang itu emang dari UKM atau emang di luar universitas Abang perginya atau gimana Bang? Di luar universitas, karena ini jatuhnya volunteer kan. Ini anggotanya udah ada sekitar 50 orangan. Itu mewakili 20 provinsi. Jadi nggak bisa kita bilang ini untuk kampus gitu kan. Soalnya ini jatuhnya nasional kan, organisasinya. Udah diikuti, kemarin kita udah rilis kepengurusannya. Ada 2 perwakilan dari 20 kampus. Alhamdulillahnya ada di setiap pulau gitu. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama dari Papua ada 1 orang gitu. Jadi kayak skopnya kita bikinnya nasional gitu. Berarti udah jauh gitu ya Bang ya untuk penyebaran luasannya gitu Bang? Penyebaran luasannya udah jauh ya Bang ya? Udah jauh, cuman ya namanya organisasi pasti adalah patologi organisasi itu ada gitu kan. Yang kayak nggak ngerespon kadang gitu kan. Cuman kita harus tetap up terus gitu. Iya. Dan juga berarti Abang nanti ketemuannya Zoom terus atau mungkin ada rencana gitu misalnya bertemu-temu misalnya secara offline langsung gitu di Pulau Jawa atau mungkin Pulau Sumatera nih Bang? Nah, kita spill dikit lah ya. Boleh. Sebenarnya tuh lebih ke ini sih, tujuan mendirikan organisasi itu untuk yang pertama untuk berbagi. Karena tujuannya ada 3 itu, kemanusiaan, pendidikan, dan media industri kreatif kan. Nah itu 3 tujuan dari volunteer itu. Kalau untuk sekarang kita lagi ngadain program-program yang online dulu, tapi tujuannya nanti itu kita bakal usahain buat datang ke setiap pulau. Tujuannya ini terinspirasi dari Rian sih. Ada salah satu selebgram mungkin kakak tahu kan, yang sering kritik pemerintah gitu, yang lebih saran-sarannya ke pemerintah. Dia kan punya distrik berisik, salah satu nama kumpulannya gitu kan. Nah kita bikin Pemimpin Milenial juga maunya tercapai ke sana juga nanti. Oke Abang. Selain tadi kan Abang juga volunteer juga ya Bang ya. Terus juga
Sana juga nengok nih di sosial media abang ada namanya Rencana Warkop. Nah Rencana Warkop ini sendiri kan apakah usaha abang sendiri atau ada kerjasamanya juga nih sama HIPMI atau gimana bang? Untuk rencana warkop itu pure sendiri, enggak, Sendiri ya? tapi ada support-support yang diberikan dari senior-senior HIPMI juga. Dan di rencana warkop itu sekarang kita lagi jatuhnya lagi apa ya, lagi crash gitu, lagi turun juga kan. Karena untuk F&B ini kemarin jujur awalnya coba-coba, mau coba-coba dulu, alhamdulillah udah berjalan setahun. Karena ada sedikit masalah, kita mau pindah tempat gitu kan, mau cari tempat yang baru, cari suasana yang baru, sama cari target marketing yang baru gitu kan. Karena kalau untuk di F&B ini cukup memakan waktu, apalagi kita yang sekarang lagi menjabat gini. Iya, Kayak waktu itu susah banget baginya Iya, gitu, pasti, kayak Bang. kalau nggak dijalankan pusing juga kan. Nah Iya. makanya gitu. Oke, jadi rencana warkop sendiri berarti nanti mau pindah lokasi ya bang ya? Rencananya berarti. Rencananya. Dan juga nih abang, mau nanya juga bang, kan abang selain yang aktif berorganisasi juga, terus juga selain juga aktif juga nih bang, selain organisasi kan abang juga aktif nih, terus juga abang juga cari-cari apa pendapatan lain juga, terus juga sana juga nengok abang juga ternyata aktif sebagai aktivis kampus gitu bang, menyuarakan pendapat-pendapat gitu. Abang kalau boleh tahu itu awal mula abang mau menyuarakan pendapat itu kapan ya bang? Apakah dari awal semester abang atau karena ya aku ikut-ikut aja nih awalnya nih, tapi ternyata seru ya ternyata untuk menyampaikan pendapat kita seperti itu, atau gimana bang? Sebenarnya ini lebih ke aktivis tadi ya. Iya, Aktivis aktivis, itu kayak gimana ya? Kita nggak pernah ada tujuan pengen jadi aktivis, pengen Oke. ini. Tapi jujur ini udah dilakukan dari awal semester. Ibaratnya masih ingat zamannya waktu itu 2021 itu masih corona Iya, masih belum corona. terlalu hilang gitu Iya. kan. Waktu itu demo pertama tuh ikut 2 bulan pertama, 2 bulan pertama, ya? 2 bulan pertama kuliah itu udah ikut. Awalnya ikut itu cuman kayak membersamai. Terus ada demo keduanya, Iya. udah kita yang megang toa gitu kan. Waduh. Udah kita yang Langsung teriak-teriak, gas ya, kita teriak-teriak ya, Bang. kita yang jalanin lagi gitu kayak udah ganti masa lah jatuhnya. Oke, oke, Udah Bang. kalian udah habis, saya lagi kayak gitu lah pengennya. Oke, oke, Bang. Sampai ikut terus sampai yang ada yang chaos yang ini sama polisi gitu kan. Iya, Tapi iya, Bang. kita nikmati aja kayak waktu itu sempat diproses juga, ditangkap gitu kan. Jadi kayak Sampai di interogasi gitu Iya, kan. Sampai tapi itu kayak kita emang kalau kita nggak anarkis, nggak ini, tetaplah aman lah gitu kan. Kita juga siap lah untuk jawaban-jawaban Iya, kita. iya, iya. Soalnya kita nggak demo yang kata orang nggak FOMO gitu kan. Iya, Orang kan iya. kadang demo Karena foto. FOMO aja kan, Bang. Kalau kita emang nggak, kalau kita mungkin ada dokumentasi yang kita posting di sosial media, itu diambilkan orang gitu kan. Iya. Dapat dari orang, dikirim kita, itu yang kita post gitu kan. Iya, Bang. Itu sih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke bang, itu kan tadi kan abang sebagai pernah juga ditangkap ya bang ya. Itu waktu abang ditangkap pertama kali misalnya ditangkap itu perasaan abang gimana bang? Deg-degannya itu gimana gitu bang? Gimana ya, kalau pas dibawa itu kan jatuhnya nggak ditangkap lah ya, dibawa Iya, gitu kan, iya, dibawa dibawa karena ya, kita Bang. yang jatuhnya orang yang megang toa, yang megang ngarahin, toanya. koordinatornya gitu kan. Pas pertama kali dibawa itu ya biasalah namanya interogasi, pasti pertanyaannya keras gitu kan. Ya karena mungkin udah situasinya kayak gitu, nggak cemas lagi sih jatuhnya, kayak gue nggak salah loh, jadi kok gue harus takut gitu kan. Jadi kayak gitulah jatuhnya. Waktu itu kebetulan ada tuh Presma yang tahun 2022-23, dia yang datang, jadi bilang ke polisi kalau ini bagian dari mahasiswa UNP gitu kan. Karena waktu itu kita pakai alma mater kok. Iya. Cuman mungkin polisi ngiranya waktu itu ada penyusup gitu. Iya, penyusup gitu ya bang ya. Tapi alhamdulillah lah aman, dan sampai Alhamdulillah, sekarang masih aman ya. berjalan Dengan lancar. Alhamdulillah. Berarti yang kemarin abang ikut bang ya waktu hari guru ya bang, aksinya itu ya bang ya? Yang hari guru kemarin nggak ikut. Oh enggak ikut bang, Nggak ada ikut. kegiatan lain juga Ada Bang? kegiatan Ada lain. kegiatan lain. Soalnya kalau udah jadi ketua nih kayak gimana ya, kalau ada nggak berdempet waktunya sama Iya. tanggung jawab kita di sini nih, Iya bang. insya Allah selalu ikut. Mungkin itu
Prisma sekarang yang Prisma Universitas Negeri Padang sekarang nih yang Prima Yoga kan. Nah, mungkin bisa ditanyakan juga kalau kita cukup aktif bantu gitu. Oke, Bang. Nah, Abang kan tadi kan kalau jadi ketua umum itu kan emang padat gitu ya Bang jadwalnya Bang ya. Nah, sana juga ngeliat nih Bang, kalau Abang itu juga suka hobi futsal ya Bang ya. Hobi futsal. Nah, jadi Abang selama jadi ketua umum ini Abang masih menjalankan hobi Abang nggak Bang? Jadi kayak futsal, ikut-ikut Motor futsal ya? gitu. Iya, motor juga. Sebenarnya gini sih, kalau untuk motor itu cukup kurang karena kalau sebenarnya jati diri yang sebenarnya tuh kayak kita tuh pengen kebebasan, pengen kebebasan, pengen rambutnya panjang gitu kan. Saya suka juga lihat yang gondrong gitu kan. Terus penampilan yang skena gitu. Tapi selama menjabat jadi ketua kita dituntut ini loh, dituntut rapi, dituntut ini. Kadang mikir gini kan, kenapa jadi ketua ini nggak bisa jadi diri sendiri gitu? Boleh nggak sih rambut gondrong jadi ketua? Boleh nggak sih? Tapi kan karena kita masihnya lingkupnya mahasiswa, jadi nggak boleh kan? Penampilan itu dinilai, jadi kayak motor tuh emang agak kurang. Kalau futsal, kalau selagi mungkin ada tanding, ada latihan, insya Allah ikut. Karena selama jadi ketua bukannya awalnya dulu kurus sih, mungkin karena sekarang lagi menikmati, ya udah jadi bisalah dijalankan. Oke, alhamdulillah ya Bang ya. Berarti masih bisa untuk nyediain waktu sedikit-sedikit untuk hobi ya Bang ya. Oke Bang, mungkin boleh kapan-kapan mungkin kita UKKPK mungkin nantinya ngadain futsal mungkin Bang sama Hipmi Bang. Udah pernah sih. Udah pernah juga. Udah dua kali kalau nggak salah. Tahun ini belum. Tahun ini belum ya. Iya, kemarin udah nanya nih sama Bang Rezi Bang. Enggak, Abel. Oh, oke Bang. Iya kan, udah nanya nih, katanya KKPK lagi banyak acara juga. Iya. Oke, ini juga lagi ini kan. Mungkin kita ngadain sebelum demisioner lah ya. Oke, sebelum demis ya Bang ya. Demis. Oke Abang, mungkin nih untuk sebelum kita menutup perjumpaan kita ya Bang, Abang mungkin boleh dong Bang ngasih saran nih Bang untuk mahasiswa mungkin yang baru memulai organisasi atau yang baru mulai Bang, wirausahanya mereka sendiri, usaha mereka, dan juga mungkin sebelum menutup juga Abang mungkin boleh kasih closing statement Abang terlebih dahulu. Oke, kalau untuk mahasiswa, karena kita sering banyak banyak yang kita lihat-lihat di cuci otak yang dari media itu dibilang organisasi itu nggak berguna, kiamat organisasi itu udah dekat, organisasi udah nggak efektif lagi. Sebenarnya dari pembelajaran mungkin 10% yang kamu dapatkan di perkuliahan itu 90%-nya kamu harus pelajari di organisasi. Yang bikin berkembang itu organisasi, yang bikin kita dapat relasi itu organisasi. Jadi untuk teman-teman yang dari mahasiswa, cobalah ikut organisasi. Jangan jadi orang yang menikmati rugi loh. Kita kuliah, kita bayar mahal-mahal, tapi kita nggak ikut untuk mengembangkan diri. Udah sampailah di SMA kita menutup diri. Kalau zamannya sekarang nih, mulailah untuk benar-benar mencoba bagaimana rasanya di organisasi. Dan untuk closing ya? Iya, closing statement ya Bang. Closing statementnya lebih ke request kata-kata atau gimana nih? Oke, boleh request kata-kata atau mungkin moto hidup Abang juga boleh. Moto gitu. hidup. Ya. Kalau moto hidup tuh dulu di saat orang lain bisa, kenapa harus saya? Pasti orang mikirnya apa sih maksudnya gitu kan? Iya. Itu kalau artiannya dari saya kan, saat orang lain bisa, ya kenapa nggak dia aja yang bekerja, kita yang gaji yang bayar gitu kan? Karena prinsip dari pengusaha emang kayak gitu kan. Selagi orang lain bisa dipekerjakan, kenapa harus kita gitu? Itu sebenarnya. Tapi nggak semua orang bisa mengartikan itu dalam positif gitu kan. Itu balik ke diri masing-masing. Kalau dari saya sarannya gini sih, selagi muda itu coba pertaruhkan, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Terima kasih Abang. Dan juga mungkin intelektual muda juga ya yang di rumah yang lagi nonton nih, jangan lupa juga dari kisah-kisahnya Bang Alif tadi ya, mungkin teman-teman mungkin udah mulai kayak misalnya udah mulai merasa kayak wah kayaknya aku nggak boleh deh untuk nyerah gitu, dan juga jangan sampai terlambat untuk memulai sesuatu karena nggak ada yang terlambat. Oke, terima kasih ya untuk Abang yang udah nemenin intelektual muda juga untuk malam hari ini, dan juga terima kasih juga Abang udah datang di podcast UKKPK Voice di segmen bisik-bisik tetangga.
Oke, Intelektual Muda, terima kasih juga buat Intelektual Muda semua yang udah dengerin kita di malam ini. Jangan lupa juga nantikan podcast selanjutnya hanya di UKKPK Voice.